wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung Salam. untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu, seperti biasa, silakan nanti Bapak dan Ibu tangkap layar, screenshot, dan dikirim di grup agar saya bisa mendata siapa saja Bapak dan Ibu yang hadir dan tidak hadir. Bapak dan Ibu, ini adalah pertemuan Google Meet pertama setelah UTS. Bapak dan Ibu, UTS sudah sebagian saya nilai. Yang saya nilai itu yang pertama atau paling awal mengirim. Kalau yang kemarin-kemarin belum saya cek. Mudah-mudahan sih bisa saya cek besok atau hari libur. Bapak dan Ibu, sebelum dimulai ada yang kesulitan untuk mengisi UTS-nya? Saya ingin mendengar suaranya dari Bapak Ondi Dahlan. Silahkan Pak Ondi. Bagaimana UTS kemarin, Pak? Alhamdulillah Pak, dipermudah. Dipermudah, iya. Satu lagi saya ingin mendengar suara dari Ibu Mu'alimah. Kemarin bagaimana UTS-nya, Bu? Alhamdulillah Pak, dimengerti sangat. Oh iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Iya, UTS kemarin soalnya tidak terlalu sulit juga, apalagi Bapak dan Ibu sudah familiar dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang paragraf. Walaupun paragraf ada di soal terakhir, tapi Bapak dan Ibu tidak kesulitan mengisi soal UTS yang terakhir kemarin? Alhamdulillah tidak Pak. Alhamdulillah tidak, iya. Masih ingat soal UTS terakhir yang kemarin apa? Ingat Pak. Iya. Mendeskripsikan buat deskripsi budaya dari daerah masing-masing. Deskripsi Iya kegiatan. benar. Iya benar deskripsi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang paragraf. Di portal akademik saya juga sudah memberikan materi paragraf. Sudah bisa dilihat. Bapak dan Ibu sudah ada yang membaca? Bapak dan Ibu sudah ada yang membaca? Belum, Belum, Mbak. belum Pak. Belum dibuka. Belum dibuka, ya. Pak. Saya tampilkan di sini saja Bapak dan Ibu, mohon izin untuk menampilkan. Boleh Pak. Sudah muncul Bapak dan Ibu? Sudah Pak. Pak. Sudah, iya. Paragraf. Ada yang tahu apa itu paragraf? Seperangkat kalimat, seperangkat alat sholat. Seperangkat. Iya, yang sudah membaca pasti bisa. Nah ini, ya, paragraf adalah seperangkat kalimat. Ya, jadi seperangkat itu gabungan kalimat. Ketika ada kata-kata seperangkat alat sholat, berarti tidak harus satu, harus lebih dari satu. Karena yang namanya seperangkat itu adalah gabungan. Jadi paragraf adalah seperangkat kalimat atau gabungan kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik tertentu. Bapak dan Ibu masih ingat topik di UTS membahas tentang paragraf deskripsi. Topiknya tentang apa? Budaya daerah. Daerah Daerah Pak.
Iya, Ciri khas. ya. Nah, ini adalah syarat paragraf. Nah, syarat paragraf itu ada 2 Bapak dan Ibu. Adanya syarat kesatuan dan syarat kepaduan. Syarat kesatuan adalah kesatuan topik. Topiknya harus satu topik. Kalau kepaduan itu adalah kata-kata atau kalimat-kalimat penyusun paragrafnya itu harus padu. Kalimat satu dengan kalimat berikutnya harus padu. Inilah syarat paragraf. Nah, ada 5 buah kalimat. Kalimat pertama, bukan itu saja, pengairan pun tidak berjalan dengan lancar, dan penataan letak tanaman tidak sesuai dengan aturannya. Kalimat kedua, banyak tanaman yang mati sebelum berbuah karena diserang hama. Kalimat ketiga, semua itu merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan para petani dalam pengolahan pertanian. Kalimat keempat, hasil panen para petani di Desa Cikaret hampir setiap musim tidak memuaskan. Kalimat kelima, banyak pula tanaman yang tidak berhasil tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah 5 buah kalimat yang akan disusun menjadi sebuah paragraf. Kira-kira susunan kalimatnya yang mana dulu? Silakan Bapak dan Ibu. D dulu, poin D dulu, Pak. Poin D, Pak. Hasil panen para petani di Cikaret. Hasil panen para petani. Yang D. Yang D, Pak. Hasil panen para Siapa yang petani. mau mencoba? Silakan angkat tangan. Panen para petani. Iya. Silakan yang mengangkat tangan Bapak Irfan. Silakan Pak Irfan, dari kalimat mana dulu, Pak? Dari D, Pak. Hasil panen Dari para D. petani di desa. Ya. Kemudian pada seterusnya dari D ke kalimat apa, Pak? Banyak. B, Pak. B. Dari B. Terus A. 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 Dari A. E. E. Dari E. C Terus terakhir. C. C terakhir. C. Ada yang berbeda dengan Pak Irfan? Ya, silakan Ibu angkat tangan. Iya, silakan. Yang awal D, Pak. Hasil panen para petani. Yang Iya, kedua kemudian B. Banyak tanaman B. yang mati. Lanjut Iya. ke E. Banyak pula tanaman yang E. tidak berhasil. Iya. Lanjut ke A. Terakhir di C, Pak. Oh, iya. Ada yang berbeda dari 2 jawaban ini? Saya sama dengan Ibu Sri, Pak. Oh, ya, sama apanya, Pak? Jawabannya. Oh, jawabannya. Iya. Bapak dan Ibu, syarat yang pertama itu adalah syarat kesatuan. Jadi setiap paragraf topiknya harus satu. Kira-kira topiknya tentang apa? Tanaman. Kekeringan. Kekeringan bisa. Hama. Tanaman. Tentang Gagal panen. hasil panen yang menurun. Panen. Gagal panen. Gagal panen bisa. Hasil panen yang gagal juga bisa. Jadi yang namanya syarat kesatuan itu setiap kalimatnya harus mendukung topiknya atau idenya. Nah, selain syarat kesatuan, harus juga ada syarat kepaduan. Jadi,
kalimat-kalimatnya harus padu. Ketika kita lihat, nah, bagaimana susunan kalimatnya? Ini bertanya tentang kepaduan. Idenya tadi tentang apa? Panen yang gagal. Iya, berarti dimulai dari kalimat D. Hasil panen para petani di Desa Cikaret hampir setiap musim tidak memuaskan. Ini kalimat pertama. Dari D kemana? Ke A, Pak. Ke B, Pak. Ke B. Ke B dulu, Pak. Ke B. Kenapa harus ke B? Alasannya apa? Menjelaskan paragraf yang kalimat yang pertama, Pak. Sebelumnya. Iya, benar. Jadi hubungannya adalah dengan B, hasil panen para petani di Desa Cikaret hampir setiap musim tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Karena banyak tanaman yang mati sebelum berbuah karena diserang hama. Dari B, kita ke B. Nah, dari B kemana? Ke E. Kenapa harus E? Nanti serang hama. Iya, Karena lanjutan dari kalimat yang B, Pak. Penjabaran lanjutan. Menguatkan. Di sini kata hubungnya adalah banyak. Berarti cari kata hubung yang lain yang memiliki dengan banyak. Banyak pula. Jadi inilah hubungannya. Jadi dari kalimat B kita ke kalimat E. Banyak pula tanaman yang tidak berhasil tumbuh dengan baik. Dari E kemana? A. Ke A, Pak. Kenapa harus ke A? Sebab Dia masih penjabaran juga, Pak, tentang lanjutan dari yang E tadi. Iya, ini masih menguatkan. Bukan itu saja. Jadi menguatkan banyak tanaman yang mati, banyak pula tanaman yang tidak berhasil, dikuatkan lagi. Bukan itu saja. Nah, di sini kepaduannya itu di sini, bukan itu saja. Dan kalimat terakhir adalah C. C. Iya. Semua itu merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan para petani dalam pengolahan pertanian. Inilah yang disebut sebagai syarat kepaduan. Jadi kalau syarat kesatuan tema, ide. Kalau syarat kepaduan harus padu. Sama seperti kendaraan, itu harus padu. Bannya di atas atau di bawah? Di bawah, Pak. Di bawah. Jadi roda ban itu di bawah. Kalau di atas tidak bisa. Makanya jangan menyebut ada istilah seperti roda kadang di atas, kadang di bawah. Bapak Ibu pernah melihat roda di atas? Pernah, Pak. pernah. Tidak, Pak. Pernah. Ban serep. Yang pernah melihat roda di atas, lihat apa? Bannya bocor taruh di atas mobil, Pak. Iya benar. Aduh, Bapak itu lihai berkata-kata ya, Pak ya. Kita lanjutkan. Nah, struktur paragraf. Nah, dari paragraf itu ada yang disebut dengan kalimat utama, ada yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, apa itu kalimat utama? Ya, kalimat topik pembicaraan.
satu kalimat dan sifatnya umum. Kalau kalimat penjelas, kalimat penjabaran dari kalimat topik pembicaraan. Kalimat penjelas beberapa kalimat dan fungsinya untuk mendukung kalimat topik. Sifatnya khusus. Dari kalimat yang tadi, kira-kira mana kalimat utamanya dengan mana kalimat penjelasnya? Utamanya D, Pak. Alasannya, Pak? Alasannya mencakup semua dari penjelasan kalimat E, C, B, dan A. Iya, benar. Jadi kalimat utamanya adalah kalimat yang D. Yang lainnya adalah kalimat Penjelas, Pak. penjelas. Iya, benar. Duh, saya sangat senang mengajar di kelas ini. Baru beberapa menit Bapak dan Ibu sudah paham. Ketika saya mengajar di kelas A1000 itu tidak ada yang paham sama sekali. Ada pertanyaan sampai sini Bapak dan Ibu? Gitu, Pak. Ada Pak di planet Mars. Planet Mars. Ini Pak ada pertanyaan saya Pak sedikit Pak. Iya silakan Pak. Mohon maaf Pak dosen, ini terkait paragraf ya. Apakah setiap paragraf itu punya batasan maksimal atau minimum per kalimat Pak? Misalkan satu paragraf minimal 4 kalimat, maksimal misalkan 7 kalimat dan lain sebagainya gitu Pak. Terima kasih Pak. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Batasan minimumnya ada Pak. Nah, gabungan kalimat. Kira-kira kalau gabungan berapa minimalnya? Minimalnya 2 Pak. 2 atau 3 Pak. 3 ya. Jadi minimalnya 2. Ya, karena gabungan. Kalau satu tidak boleh. Jadi paragraf itu minimalnya adalah 2 kalimat. Maksimalnya tidak dibatasi, Pak. Tapi ingat, syaratnya harus satu kesatuan topik. Jadi kalau topiknya sudah berbeda, itu bukan lagi satu paragraf. Dipisahlah paragraf berikutnya. Jadi kalau tadi pertanyaan batasan minimum kalimat dalam satu paragraf ada. Minimalnya 2 kalimat. Tapi batasan maksimalnya itu tidak ada. Tapi diikat oleh syarat kesatuan topik dan kepaduan kalimat-kalimat penyusunnya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Pak. Berarti selama topik itu masih dalam satu kesatuan itu boleh mau berapa kalimat pun gitu ya Pak ya. Kecuali beda lagi topik. Benar Bapak. Oke, terima kasih Pak. Benar Bapak. Iya, seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu sebelum dilanjutkan? Misalnya ada contoh seperti ini. Kelas ini sangat rajin. Mahasiswa selalu datang tepat waktu. Setiap tugas dikerjakan dengan penuh semangat. Apabila tidak ada dosen, selalu belajar mandiri. Kehadiran mahasiswanya di atas 90%. Ada berapa buah kalimat? 5 Pak. 5 Pak. 5 kalimat. Iya. Apa inti atau apa ide pokok paragraf ini? Kelas ini sangat rajin. Sangat rajin. Kelas ini sangat rajin. Iya. Ini menggambarkan kelas Bapak ya. Kelas Bapak dan Ibu ini sangat rajin. Kalaupun tidak ada dosen, Bapak dan Ibu selalu belajar mandiri. Bandingkan dengan kalimat berikutnya. Mahasiswa
selalu datang tepat waktu. Setiap tugas dikerjakan dengan penuh semangat. Apabila tidak ada dosen, selalu belajar mandiri. Kehadiran mahasiswanya di atas 90%. Dengan demikian, kelas ini sangat rajin. Ada berapa kalimat dalam paragraf ini? 5, Pak. 5, Pak. 5. Temanya tentang apa idenya? Kelas ini sangat rajin. Rajin. Kelas ini sangat rajin. Iya. Menemukan perbedaan dengan paragraf yang tadi? Pokoknya berada di akhir, kalau yang tadi pokoknya di awal. Tempat ide pokoknya Iya, saja benar. Bapak dan Ibu jeli sekali. Kalau yang ini ide pokoknya berada di akhir. Kalau kalimat yang tadi ide pokoknya di awal. Bapak dan Ibu masih ingat jenis paragraf apa yang ide pokoknya di awal? Gimana, Pak? Paragraf yang ide pokoknya di depan itu paragraf apa, Pak? Deduktif, Pak. Kalimat paragraf deduktif. Iya, paragraf deduktif yang di awal apa di akhir, Pak? Yang di Awal. Di awal, Pak. Di awal. Kalau yang di akhir? Induktif. Induktif. Tidak terbalik, Pak? Tidak. Kan induk biasanya di awal, Pak. Anak-anaknya kan ikut induknya. Iya, Pak. betul, Pak. Induktif dulu yang di awal, Pak. Baru deduktif. Tidak terbalik, Pak? Terbalik. Yang di awal, Deduktif di awal, Pak. Induktif di akhir. yang di akhir. Ini mah induknya di belakang. Menyisir dulu. Pernah lihat induk ayam di depan apa di belakang? Depan, Pak. Belakang. Di belakang, Kak. Di belakang. Jadi anak-anak di depan. Anak-anak di depan, ya. Jadi paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di depan. Jadi yang depan itu adalah paragraf deduktif. Jadi kalimat satunya adalah kalimat topik, kalimat berikutnya kalimat penjelas. Polanya dari umum ke khusus. Sebaliknya, paragraf induktif dari khusus dulu baru ke umum. Kalimat utamanya atau kalimat topiknya berada di akhir. Nah, jadi yang ini paragraf induktif, paragraf deduktif. Ini contoh kedua induktif. Induktif, Pak. Induktif, Pak. Induktif. Tidak terbalik. Tidak. Pak, yakin, Pak. Yakin. Yakin. Kalau yang ini Deduktif, Pak. Deduktif, Pak. kenapa deduktif? Karena Pokoknya pokoknya letaknya di awal. Pokoknya di Iya, awal. pintar. Bapak dan Ibu sangat rajin, sangat hebat, sangat pintar. Saya senang mengajar di kelas ini. Kalau disuruh mengajar dari pagi sampai malam pun saya siap di kelas Bapak dan Ibu. Siap, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Senang sekali belajar sama Bapak. Nah, kemudian ada yang namanya paragraf dan wacana. Bapak dan Ibu pernah mendengar wacana? Pernah, Pak, barusan. Barusan, ya benar. Jadi wacana itu ketika Bapak dan Ibu membaca kumpulan dari paragraf. Jadi kalau kumpulan kalimat disebut paragraf, kumpulan paragraf itu disebut wacana. Jadi wacana itu biasanya ada judulnya.
Kalau ini kisah kita. Nah, sekarang jenis paragraf. Ada deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kemarin yang dijadikan soal di UTS adalah deskripsi. Kira-kira deskripsi itu apa, Pak? Menggambarkan suatu kejadian atau daerah, Pak. Iya, menggambarkan. Hebat. Kalau narasi? Narasi. Karangan atau cerita, Pak? Cerita, Pak. Cerita, Pak. Menceritakan. Ya. Eksposisi? Eksposisi lebih ke ekspos itu apa namanya? Penyebaran informasi. Ya, informasi. Ekspos. Karangan informasi, Pak. Ya. Informasi. Argumentasi? Pendapat, Pak. Pendapat. Kalau persuasi? Pandangan, Pak. Mempengaruhi, Pak. Pandangan apa, Pak? Bujukan namanya persuasi. Iya. Bapak dan Ibu sudah pernah mengenal ini ya. Kita bahas satu persatu. Ya, deskripsi. Ini adalah pengertiannya. Paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal, seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dengan detail. Jadi deskripsi itu menceritakan dengan detail. Misalnya Bapak kemarin tugasnya menceritakan dengan detail apa, Pak? Objek wisata apa, Pak? Daerah Bali. Gunung Padang. Serapan sapi. Gunung Tidar. Iya. Babagi Ciamis. Benar. Kecil. Ya, Bapak dan Ibu, itulah deskripsi. Jadi menggambarkan. Kalau narasi, karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung. Ada urutan waktunya, ada tokoh dan alur. Coba ceritakan mulai dari bangun tidur sampai sekarang. Pak Aib silakan bercerita, tadi bangun tidur sampai sekarang seperti apa, Pak? Daily activity itu. Saya tadi bangun dari jam. Tadi gue Jumatan, Pak, bukan bangun. Bangun dari jam 4, terus berangkat ke masjid. Sebelumnya nanti baru. Ketinggalan banget orang. Dulu. Tenang, Pak Aib, jangan grogi, Pak Aib. Santai saja, Pak Aib. Terus untuk berwudu dan gosok gigi, terus pergi ke masjid untuk ceritain dong gosok giginya. Melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti kajian Jumat, kuliah subuh Jumat, sekitar 30 menit. Kemudian setelah itu saya kembali ke kamar tidur untuk melanjutkan tidur dikarenakan sekolah lagi libur. Aduh, ya seperti itu mungkin ya, Pak. Iya, benar seperti itu. Ada urutan waktunya, Bapak dan Ibu? Tentu ya. Ada, mulai dari bangun tidur. Kemudian itu urutan waktu. Ada tokohnya? Ada Pak Aib. Ada Pak Aib bangun tidur. Ada alurnya?
Alur maju, alur mundur. Alur maju, Pak. Alur maju, Pak. Alur maju. Alur maju. Iya. Tadi yang Pak Aib ceritakan itu adalah narasi. Siap. Inilah eksposisi. Jadi kalau eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya, pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Ini eksposisi. Misalnya cara membuat mie rebus. Ada yang mau bercerita cara membuat mie rebus? Ini kaum hawa, Pak. Kalau bab masak mau, Pak. Silakan. Bu Ai, mungkin Bu Ai atau Bu Misri. Silakan. Siapa yang mau bercerita tentang, nanti kita bahas eksposisinya di mana ya. Ada yang mau membahas tentang bagaimana sih membuat mie rebus? Silakan. Boleh saya? Boleh, silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi. Pertama-tama setelah mie ada di genggaman, katakanlah Beli dulu. merek A lah ya. Bime dulu. Beli di toko dulu Pak Budi. Di toko ya singkat saja ya. Singkat saja seolah-olah sudah ada di tangan. Namun sebelum itu, sebelum menyalakan kompor, terlebih dahulu bejana tempat untuk memasak ya tempat untuk masak itu sudah diisi Wajan. dengan air. Oh, benar wajan. Dengan air kira-kira 2 gelas air. Biasanya saya menggunakan 2 gelas air, 2 gelas ukuran gelas kopi. Kemudian setelah itu saya nyalakan kompor. Lalu sembari menyalakan kompor, menunggu air mendidih, saya membuka bungkus dari mie tersebut. Kemudian saya menggunting atau bisa dengan gigi secara manual menggunting bungkus bumbu-bumbu tersebut, mulai dari minyaknya dan bumbu yang kering. Setelah itu mendidih, singkatnya, baru kemudian mie yang ada di bungkus itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam bejana tempat saya memasak mie tersebut. Biasanya saya tutup dengan tutupan. Itu pertama saya tutup, saya tunggu dia mendidih sekali. Saya buka, saya aduk dikit agar mie yang tidak nempel, agar dia tidak nempel lah mie tersebut. Baru setelah itu tutupan kedua saya tunggu dia mendidih naik ke atas lagi, baru saya buka. Nah, itu matang yang pas menurut saya, sehingga saya taruhin belum saya taruhin bumbu. Setelah itu saya matiin kompor. Saya anggap itu sudah matang, sudah pas, tidak terlalu mengembang. Akhirnya saya ambil mangkok untuk tempat memindahkan bejana tersebut ke mangkok. Lupa apakah dia itu pas dengan kadar bumbu yang saya masukkan. Terlalu banyak air, rasanya bumbu itu tidak merasa. Terlalu sedikit air, nanti keasinan. Akhirnya setelah itu ukuran yang pas, baru saya masukkan bumbu. Selesai itu baru saya tap dan kasih telur Pak Budi. merasa kenyang dan nikmat. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Jangan kalau makan nasi jangan kalau makan mie jangan tambah nasi Pak ya. Nggak dikasih cabai Pak Budi.
Nah, Bapak nanti mendapatkan informasi dari penjelasan tadi. Nah, itulah Dapat, Pak. paragraf eksposisi. Ada lagi paragraf argumentasi. Kalau argumentasi ini paragraf yang isinya disertai alasan. Bapak-bapak biasanya sering beralasan. Coba, bapak-bapak ketika terlambat pulang, biasanya ditanya oleh istrinya, kenapa terlambat? Jawabannya seperti apa, Bapak dan Ada tugas tambahan. Macet. Banyak kerjaan. Macet, banyak kerjaan. Nah, itulah Ban bocor. argumentasi. Ban bocor. Ya. Ada yang mau, itu kan masih berupa kalimat. Ada yang mau bercerita, membuat paragraf argumentasi yang bagus ketika ditanya oleh istrinya kenapa terlambat? Pak Hoirul, coba Pak Hoirul. Kata tidur. Oh iya tuh. Guru ngaji gua kayaknya. Gimana, Pak? Ya Pak Heru, kalau terlambat pulang, ditanyakan oleh orang rumah, kenapa terlambat? Argumentasinya seperti apa, Pak? Banyak tugas, Pak, di madrasah. Banyak tugas di madrasah. Nah, itulah paragraf argumentasi. Jadi argumentasi itu menyatakan alasan-alasan. Kalau ini lebih mudah berargumen. Ini adalah persuasi. Jadi paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian. Disajikan cara menarik, meyakinkan. Biasanya yang sering persuasi kaum hawa, ibu-ibu. Ibu-ibu selalu. Ibu-ibu biasanya kalau pergi jalan-jalan dengan suaminya, bagaimana mengungkapkannya? Baju itu bagus ya, Pak. Pengalaman Pak Ondi ya. Jadi kalau persuasi itu ajakan atau mengajak, meminta itu persuasi. Misalnya berupa promo produk misalnya Pak, bisa untuk persuasi? Bisa selama itu ada ajakan, misalnya belilah produk ini. Produk ini misalnya ajakan menggunakan produk Indonesia. Iya, itu juga bisa, Ibu. Bisa, karena ada ajakan. Boikot produk Israel. Iya, itu juga ajakan, boleh. Itu persuasi mengajak. Oh iya. Ajakan berarti ya. Iya, kalau ajakan persuasi. Ada pertanyaan sampai sini? Itu Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Silakan boleh? Pak, silakan. Terkait perbedaan antara narasi tadi sama eksposisi itu menurut saya hampir sama-sama menceritakan gitu Pak ya. Perbedaannya dari segi apa Pak? Oh, narasi dengan eksposisi. Nah, kalau narasi di sini kuncinya Pak. Ada tokoh. Tadi ketika bercerita tentang kegiatan pagi hari dari bangun, itu kan ada tokohnya, ada alurnya. Kalau membuat mie, yang eksposisi ada tokohnya? Tidak ada. Ada alurnya? Tidak ada. Jadi ini Pak, yang paling penting Bapak dan Ibu mengingat kata kuncinya. Kalau deskripsi itu menggambarkan. Narasi menceritakan. Eksposisi menjelaskan. Argumentasi memberikan alasan. Kalau persuasi ajakan. Itu kata kuncinya Pak.
Ingat saja kata kuncinya, ajakan persuasi. Kalau bercerita, narasi. Menjelaskan, eksposisi. Beralasan, argumentasi. Menggambarkan, deskripsi. Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan, Pak. Deskripsi dan eksposisi kan sama-sama menjelaskan, Pak. Iya. Perbedaan yang menonjolnya letaknya di mana, Pak? Oh, iya. Kalau deskripsi ini menggambarkan yang bisa dipanca indera. Misalnya melihat gunung. Gunung itu indah. Itu adalah deskripsi. Jadi kalau deskripsi itu ada keterlibatan panca indera. Jadi deskripsi dengan apa Pak bedanya Pak? Eksposisi, Pak. Eksposisi. Kalau eksposisi itu menjelaskan secara detail Pak. Kalau eksposisi itu menjelaskan lagi nggak Pak? Kenapa Pak? Berhubungan dengan panca indera lagi nggak Pak? Eksposisi. Nah, kalau eksposisi itu lebih pada urutan proses Pak. Proses misalnya membuat mie, proses terjadinya hujan, itu adalah eksposisi. Tapi kalau deskripsi, Bapak menggambarkan menggunakan panca indera, bisa dilihat, bisa dirasakan, kemudian kalau berupa makanan bisa dicium baunya, enaknya seperti apa. Nah, itu deskripsi. Tapi kalau eksposisi, cara membuat kue, itu eksposisi, Pak. Jadi kalau eksposisi lebih ke proses, Pak. Baik Pak, terima kasih. Berarti tentang pengetahuan ya Pak ya? Iya, kalau eksposisi itu semuanya juga pengetahuan Pak. Kalau eksposisi, kata kuncinya adalah ada proses di sana Pak. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau deskripsi hanya menggambarkan melalui panca indera, dilihat atau dirasakan atau dicium baunya. Nah, itu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Pak, saya mau tanya. Boleh, silakan Ibu. Kalau misalnya contohnya dalam teks narasi, Pak, paragraf narasi, kan itu karangan cerita. Tapi dalam cerita tersebut mendeskripsikan ciri-ciri tokoh. Itu termasuk paragraf narasi atau paragraf deskripsi, Pak? Itu masuk ke narasi, Ibu. Walaupun dia mendeskripsikan ini, ciri-ciri gitu, Pak. Misalnya ciri-ciri orang gitu dalam narasinya. Itu tetap narasi, Ibu. Kalimatnya bisa kalimat deskripsi, tapi kalau paragrafnya paragraf narasi. Jadi dalam satu paragraf itu bisa disusun berdasarkan beberapa kalimat. Nah, kalimat itu ada yang menggambarkan. Jadi ketika kita menentukan paragraf yang seperti Ibu, inti paragraf itu apa intinya misalnya? Misalnya kan menceritakan dalam teks narasi ini kan karangan Pak, menceritakan satu tokoh dengan ciri-ciri fisiknya gitu kan, mendeskripsikan. Nah, kalimat utamanya apa, Bu? Contohnya Pak, misalnya Pak, dia wanita tua yang misalnya hidupnya di pinggiran kota dengan tubuh yang renta, gitu kan mendeskripsikan. Iya. Ya, di kalimat itu misalnya Pak, dalam satu paragraf. Maka termasuk narasi tetap, Pak. Lihat, ada urutan waktu, Ibu, pada paragraf itu? Tidak, hanya menjabarkan fisik seseorang misalnya, Pak. Ada tokohnya? Ada. Ada alurnya? Kalau di dalam satu wacananya ada, tapi kalau di satu paragrafnya mungkin tidak, Pak. Hanya penjabaran fisik dan karakter tokoh. Nah, kita bandingkan dengan deskripsi. Ya. Ada objeknya? Objek itu bisa disamakan dengan tokoh, Pak? Bisa. Ada. Menggambarkan atau melukiskan? Ya, penggambaran.
penggambaran apa? Fisik atau orang? Iya, menggambarkan dengan melibatkan kesan panca indera. Iya, Pak. Nah, lebih kuat ke deskripsi atau narasi, Bu? Ke deskripsi lebih tepatnya, Pak. Nah, berarti itu paragraf deskripsi. Pada paragraf itunya, Bu. Iya. Berarti khusus Jadi di dilihat penjabaran juga kalimat paragraf deskripsi ya, Pak? Iya, jadi dilihat aja ciri-cirinya. Lebih dekat kemana sih? Apakah lebih dekat ke deskripsi atau lebih dekat ke narasi? Pokoknya seperti itu. Terima kasih, Pak. Cara paling mudahnya lihat kalimat utamanya apa sih? Nah, biasanya kalimat utama itu yang menjadi ide dalam sebuah paragraf. Ada yang mau bertanya lagi atau sebelum kita lanjutkan? Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Jangan lupa screenshot ya Bapak dan Ibu. Untuk bukti bahwa Bapak dan Ibu hadir. Nah, ini ada yang bisa menjawab ini contoh dari paragraf apa? Deskripsi, Pak. Kenapa deskripsi? Karena menceritakan tentang pasar di Tanah Abang. Iya, ini adalah paragraf deskripsi. Benar. Paragraf apakah ini? Persuasi kayaknya. Persuasi. Narasi, Pak. Persuasi, Pak. Ajakan ini, Pak. Ajakan ini, Pak. Berolahraga. Mana kalimat yang mengajaknya? Argumentasi. Kita bahas satu persatu. Ada ajakan di sini? Di sini tidak ada kalimat. Tidak ada ajakan, Pak. Berarti ini bukan persuasi. Argumentasi, Pak. Kalau saya lebih ke narasi, Pak. Narasi. Kalau narasi ada tokohnya? Tidak ada tokoh, Pak. Tidak ada. Eksposisi nih, Pak. Eksposisi. Ada proses. Eksposisi. Oh iya. Eksposisi ada prosesnya. Argumentasi, Pak. Ya, ini adalah argumentasi. Argumentation. Nah, ini contoh paragraf apa? Hidup sedang ditimpa kebahagiaan, gemerlap cahaya sinar Narasi. Narasi, Pak. Narasi. Orang board menghitung memberikan soal. Ya, kenapa narasi? Karena ada tokoh di dalamnya. Tokohnya siapa? Moral. Sudut pandang aku. Benar. Adalah ngepas. Nah, Bapak dan Ibu hebat sudah bisa membedakan jenis-jenis paragraf. Kalau ini tidak usah. Itu tidak akan dites minggu depan. Ini untuk kelas A1000. Minggu depan tes kalau satu tidak ada tes-tesnya. Ini untuk kelas A1000. Siapa? Ya, Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup? Iya, kalau cukup, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau materi, ini ada yang angkat tangan, Ibu Tine, silakan Ibu. Ibu Tine, silakan Ibu.
Saya menanyakan nilai UTS kemarin, Pak. Saya masih kosong. Oh iya, yang lain sudah saya isi semua, Ibu. Bahkan yang belum mengirim juga sudah saya isi, Ibu. Berarti Ibu belum ada ya nilainya ya, Bu? Iya. Kemana Iya, Ibu wae memang belum semua diisi, Ibu. Kemarin baru saya isi yang pertama, Ibu. Yang kemarin mengisi itu belum. Nanti akan saya isi, Ibu. Mudah-mudahan. Iya. Iya. Saya juga Ada belum, Pak. mengatakan silakan. Pak Misri, Pak Misri atau Bu Misri? Ibu. Pak, saya Pak Toto Iya, belum, silakan, Pak. Ibu. Ibu Misri. Saya Iya, Ibu Misri. mohon maaf. Tadi saya Ini suara Ibu terputus-putus. Saya mati lampu, terus hujan, jadi saya telat masuk, Pak. Saya mohon maaf. Oh, tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Saya senang dengan Ibu hadir juga, iya. Saya mohon maaf, Pak. Tenang aja, Ibu. Ada juga yang di tempatnya nyala, internetnya bagus, tapi baru masuk juga ada, Ibu. Tenang saja, Ibu. Ya, biasanya saya nggak suka terlambat gitu. Iya, biasanya Ibu paling rajin, Ibu. Dari awal. Iya, ketika saya buka Google Meet subuh juga Ibu sudah ada biasanya. Iya. Ya Allah. Iya, Ibu Misri itu paling rajin, Ibu. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa-apa. Jangan lupa screenshot saja. Mudah-mudahan ada teman-teman yang rekod ya, biar saya bisa ngikutin dari awal. Iya, Ibu, teman-teman di kelas A1 ini baik-baik semua, Ibu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Tenang saja, Ibu. Jangan masuk apa-apa juga mau 5 menit sebelum selesai juga boleh, Ibu. Tidak akan ditolak. Yang angkat tangan Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Irfai, Bapak Irfai, silakan. Kenapa, Pak? Yang tadi contoh paragraf narasi itu Pak banyak majasnya. Apakah salah satu contoh, maksudnya apakah salah satu ciri dari paragraf narasi itu berbentuk majas, Pak? Narasi berbentuk majas tidak juga sih, Pak. Yang penting narasi ini yaitu ada tokoh, ada alurnya, Pak. Kalau majas itu boleh ada majas, boleh juga tidak. Ini yang ada menanyakan apa nih? Saya cek dulu. Menanyakan materi. Oh, materi sudah di Bapak dan Ibu, silakan ada yang mau tanyakan lagi sebelum diakhiri. Kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, silakan WhatsApp saja di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dosen. Terima kasih, Pak.